Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Anak Nabi yang dicintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pertemuan ini, pembelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian dan kandungan makna dari lafal istighfar, yang berarti kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, pada kesempatan ini kita lanjut kepada materi manfaat istighfar. Anak Nabi silakan dibuka bukunya. Kita lanjutkan materi tentang manfaat istighfar. Anak Nabi silakan dibuka bukunya pada poin B, manfaat istighfar. Di sana menceritakan tentang kisah nyata bagaimana seorang tukang roti dengan istighfarnya mampu mendatangkan seorang ulama besar yang dikaguminya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Anak Nabi yang dicintai, beliau adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang sampai sekarang diikuti di seluruh dunia, ya. Jadi secara umum imam mazhab itu ada 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Beliau inilah salah satu ulama besar pada saat itu. Anak Nabi yang dicintai, suatu hari Imam Ahmad ini berkeinginan untuk datang ke suatu kota di Irak. Kenapa pengen ke situ nggak tahu. Pokoknya beliau ingin ke sana. Nggak ada tujuan. Pokoknya ingin ke sana. Nah, anak Nabi dicintai, berangkatlah beliau ke Irak, ya, ke kota tersebut. Nah, sesampainya beliau di kota tersebut, tibalah waktu azan maghrib. Tiba waktu azan maghrib, beliau ikut sholat di sana. Padahal beliau ulama besar, ya, tapi tidak ada yang mengenali beliau. Karena apa? Karena pada saat itu belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram, ya, belum ada yang namanya foto. Jadi orang sudah kenal kisahnya tentang Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau ini adalah ulama besar, tapi tidak ada yang tahu mukanya. Ya, jadi orang-orang tidak mengenali bahwa beliau adalah ulama besar. Nah, di kota itu ikut sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib, beliau membuka Al-Quran, mengaji. Tiba waktu isya, beliau ikut sholat lagi. Nah, setelah sholat isya, beliau pergi ke sudut masjid ingin beristirahat. Nah, di sana beliau didatangi oleh marbot masjid. Dilarang untuk tidur di sana. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan bahwa beliau adalah musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan, tapi tetap diusir oleh marbot masjid tersebut. Akhirnya pergi Imam Ahmad. Sama marbot tadi dikunci pintu masjidnya. Nah, setelah melihat marbotnya pergi, Imam Ahmad datang lagi ke masjid tersebut dan tidur di teras-terasan masjid. Jadi tidur di teras-teras masjid, padahal dia ulama besar. Nah, setelah itu datang lagi marbot masjid tadi. Dilihatnya Imam Ahmad ini masih di sana. Akhirnya diusir lagi, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh tidur di dalam masjid maupun di teras masjid. Diusir lagi. Akhirnya terpaksa ya Imam Ahmad pergi dari masjid tersebut, karena beliau tidak ada saudara di sana. Yang namanya musafir susah untuk cari tempat tidur kecuali di masjid itulah. Akhirnya ketika beliau keluar dari masjid, tidak jauh dari masjid tersebut ada kios tukang roti. Jadi ada toko tukang roti. Dipanggil sama tukang roti tersebut. Ya Syekh, katanya. Syekh ini bisa bermakna orang tua, ya. Tidak selalu Syekh itu berarti orang yang paham agama. Syekh itu bisa berarti orang tua. Ya Syekh, katanya,
mau kemana ini ya. Kemudian beliau menjawab ingin cari tempat tempat untuk beristirahat karena beliau adalah musafir. Kemudian ditawarkan sama tukang roti tersebut, sini saja kata beliau kan, silakan beristirahat di kios saya, rumah saya nggak jauh dari sini kata tukang roti tersebut. Di dalam kios itu ada kamar, silakan beristirahat kata tukang roti tersebut. Kemudian masuklah Imam Ahmad ke kios tersebut atau ke toko tersebut. Nah, ketika beliau di dalam kios tersebut, beliau melihat dan menyaksikan bahwa tukang roti ini setiap mengadu adonannya ini mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu terus ya. Ngambil terigu, ngambil garam, mengadu adonan, pokoknya beristighfar terus. Kemudian ditanya sama Imam Ahmad, ini sejak kapan beliau mengamalkan selalu beristighfar ini? Ditanya sama Imam Ahmad, sejak kapan? Kemudian beliau menjawab, sejak bujang sudah diamalkan. Kemudian ditanya lagi sama Imam Ahmad, apa yang sudah didapatkannya dengan lafaz istighfar tersebut? Maka beliau menjawab, demi Allah, setiap doa yang saya panjatkan itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, kata beliau. Kemudian ditanya sama Imam Ahmad, kecuali satu itu apa yang belum dikabulkan? Kemudian beliau menjawab, saya sangat ingin dan berkeinginan untuk melihat ulama besar yang saya kagumi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata Imam Ahmad, demi Allah saya adalah orang tersebut, saya adalah Imam Ahmad, karena istighfar mula yang mendatangkan aku ke sini tanpa adanya saya tujuan. Ya, tiba-tiba saya terlintas saja dalam benakku ingin ke kota ini ya. Dan demi Allah juga, karena istighfarmu saya bisa berada di sini ya, di ruko ini, kata Imam Ahmad. Anak Nabi mencintai, dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa dengan istighfar, bagaimana kisah tukang roti ini, bahwa dengan istighfar tersebut mampu mengabulkan semua doa dan permintaan dari tukang roti tersebut ya, bahkan mendatangkan seorang ulama besar. Sebagaimana yang kita ketahui, ulama biasanya itu kita datangi ulama. Ini ulama yang mendatangi kita karena istighfar dari tukang roti tersebut. Baik, anak Nabi, itu saja yang dapat Nabi sampaikan. Mohon maaf apabila sedikit berisik ya. Kurang lebih Nabi mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.